Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Akbar Al-Zarqawi ingin mempresentasikan hasil pencarian saya yang berjudul Akhlak dan Etika. Kemajuan teknologi menyebabkan berkembangnya pula perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat secara signifikan dalam berbagai aspek. Perubahan tersebut satu sisi membawa kemudahan dan sisi lain menimbulkan kegelisahan. Kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kegelisahan karena terjadinya pergeseran tatanan nilai-nilai akhlak yang ada dalam masyarakat sebagai dampak dari faktor eksternal dengan masyarakat yang telah membuka diri dan menyerap beberapa nilai dari luar. Ini bisa menyebabkan rusaknya tatanan akhlak atau krisis akhlak sebagai seorang muslim maupun muslimah yang akan kehilangan jati diri dan bisa terjerumus ke korupsi, kolusi, nepotisme, pelecehan seksual, perampokan, hingga menghilangkan nyawa seseorang. Akhlak sangat penting untuk kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat. Karena dengan akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya, maka dari itu setiap aspek ajaran Islam berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia karimah. Untuk memahami pengertian akhlak secara menyeluruh, ada dua cara yang perlu ditempuh. Pertama, dilihat dari segi bahasa, dan kedua, dilihat dari segi istilah. Dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Arab kata akhlak merupakan jamak kata khuluqun yang mengandung arti satu, tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dari dalam diri manusia tanpa dikehendaki ataupun tanpa diupayakan. Dua, adat, yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan melalui latihan. Tiga, watak, jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Secara singkat, kata akhlak yang berarti kesopanan dan agama. Terdapat pula kata akhlakul karimah yang memiliki arti perbuatan mulia lagi terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam yang dapat kamu pahami. Jadi, pengertian akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Untuk lebih jelasnya, ada perbedaan akhlak dan ilmu akhlak. Apa bedanya? Akhlak adalah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dan memberi pertunjukan bagaimana berbuat kebaikan dan menghindari dari keburukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akhlak menggunakan penentuan baik atau buruk perbuatan manusia dengan tolak ukur ajaran Al-Quran sebagai firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 15. Macam-macam akhlak dan contohnya. 1. Akhlak mulia atau terpuji, akhlakul mahmudah atau karimah. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. 2. Akhlak buruk atau tercela. Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lain, serta lingkungan. Berdasarkan pengertian akhlak buruk, maka diharapkan agar setiap muslim menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara. Dan begitu juga dengan berhubungan dengan Allah. Contoh akhlak terpuji dan tercela.
Contoh akhlak terpuji, ada beberapa sifat yang dapat dimasukkan dalam kelompok akhlak mulia, yaitu contoh akhlak terpuji terhadap Allah. Akhlak mulia terhadap Allah diartikan sebagai tingkah laku manusia sebagai makhluk ciptaannya, yang pada prinsipnya manusia yang beriman dan berakhlak mengakui terhadap keesaan Allah, yaitu menciptakan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 6 ayat 78. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan tubuh yang kokoh dan sempurna serta melengkapinya dengan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, akal pikir, dan hati nurani. Manusia harus bersyukur dengan panca indera yang diberikan Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna, sudah sepantasnya manusia mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan menggunakan alat panca indera tersebut untuk memperhatikan keesaan Allah serta taat dan patuh kepadanya. Contoh akhlak mulia terhadap Allah diantaranya: 1. Ada ikhlas, yang artinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang dikatakan suci apabila dikerjakan hanya karena semata karena Allah, dengan niat yang ikhlas, menjauhkan diri dari riya. 2. Bertaubat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan, berusaha untuk menjauhkan segala larangan serta melakukan perbuatan baik. 3. Bersabar, dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian serta mencari ridhonya. 4. Bersyukur, suatu sikap memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun non-fisik dan meningkatkan amal soleh dengan menunjukkan bertujuan mendekat diri padanya. 5. Bertawakal, berusaha seoptimal mungkin dan berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah untuk meraih sesuatu yang diharapkan. 6. Harapan, sikap jiwa yang sedang mengharap sesuatu yang disenangi Allah. 7. Bersikap takut, takut akan siksaan Allah jika melanggar perintahnya. Contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia. Sesuai dengan pengertian akhlak mulia, maka bukan hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga perlu dilakukan kepada sesama manusia. Selain itu, salah satu faktor kuatnya iman seseorang terlihat dari perilaku sehari-hari orang lain. Bagi Muslim yang menaati peraturan, akan tercermin akhlak mulianya terhadap sesama. 1. Menjaga hubungan baik, seperti halnya saling menolong-menolong dan dengan tetangga, saling memberi jika ada rezeki lebih, atau saling membantu dalam hal kebaikan. 2. Berkata benar, semakin hari semakin banyak informasi yang di luar pemikiran kita, membuat masukan opini yang salah dan masyarakat terkadang mengikuti berita yang ternyata tidak benar atau hoaks. 3. Tidak meremehkan orang lain. Allah memerintahkan bagi orang yang beriman untuk tidak merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih, padahal kita tidak sadar ada yang lebih baik dan lebih berpikiran daripada luasnya pemikiran kita. 4. Bersangka baik atau husnuzon. Husnuzon kepada sesama adalah sifat terpuji yang harus diterapkan dengan lahir batin, ucapan dan sikap, agar apa yang kita jalani selalu diridhoi oleh Allah. Karena sikap suuzon itu ibarat manusia memakan daging manusia yang sudah meninggal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. 5. Kasih sayang. Kasih sayang merupakan sifat asli manusia yang telah dibawa sejak lahir. Akan tetapi sifat tersebut merupakan potensi yang harus selalu dijaga, karena jika tidak dipelihara dan dikembangkan sebaik-baiknya atau dibiarkan hilang, akan menumbuhkan rasa negatif lain seperti kemarahan, kebencian, permusuhan, iri hati, dengki, dan masih banyak lainnya yang mengarahkan ke jalan yang sesat. Tetapi jika rasa itu dipelihara, maka akan tumbuh sikap sopan santun, rasa tolong menolong, pemurah, pemaaf, rasa persaudaraan, rasa menepati janji. Contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Selain akhlak kepada Allah dan terhadap sesama manusia, tak lupa akhlak terhadap diri sendiri, yaitu yang artinya menjaga sifat jasmani rohani semakin lebih baik. Etika.
Etika lebih fokus pada studi sistematis tentang moralitas. Ini melibatkan analisis dan evaluasi nilai-nilai moral, prinsip-prinsip, dan teori yang mengatur perilaku manusia. Etika berusaha untuk memberikan kerangka kerja yang rasional untuk membuat keputusan moral dan menilai tindakan. Moralitas adalah konsep yang lebih luas yang mencakup semua aspek perilaku manusia yang dianggap benar atau salah. Ini mencakup nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang memandu tindakan manusia. Perilaku baik adalah tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika. Ini mencakup sikap-sifat seperti kejujuran, berbicara dan bertindak dengan jujur, tidak menipu atau menyembunyikan kebenaran. 2. Kesopanan, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain, baik dalam ucapan maupun tindakan. 3. Kasih sayang, merasa peduli dan empati terhadap orang lain, menunjukkan kebaikan dan pengertian. 4. Tanggung jawab, menjalankan kewajiban dan janji, bertanggung jawab atas tindakan sendiri. 5. Keadilan, memperlakukan semua orang secara adil dan setara tanpa diskriminasi. 6. Integrasi, berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Sekian dari saya, Imam Akbar Al-Zarqawi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.